Sahabat Nabi Abu Lubabah merasa mengkhianati Allah dan Rasulnya. Dia pun pergi ke Masjid Nabawi kemudian mengikat dirinya di tiang masjid, tidak makan dan tidak minum sampai Allah menerima tobatnya. Demi Allah, aku tidak akan melepaskan diri, tidak akan makan atau minum sampai Allah menerima tobatku atau aku mati di sini. Pada saat itu, kaum muslimin mengepung benteng Bani Quraiza karena telah melakukan pengingkaran janji, pengkhianatan serta penipuan kepada kaum muslimin. Abu Lubabah diutus menemui mereka. Abu Lubabah merupakan salah satu pemimpin Yastrib yang dikenal baik oleh Bani Quraiza. Saat masuk benteng, Abu Lubabah disambut hangat oleh anak-anak, wanita mengerumuninya, dan para pria mendatanginya dan memeluknya. Ia diterima dengan hangat. Kemudian mereka bertanya, "Apakah kami harus tunduk pada keputusan Muhammad?" Abu Lubabah menjawab, Iya. sambil mengisyaratkan tangannya ke leher. Tak ada kesalahan yang dilakukannya kecuali ketika ia memberikan isyarat tangannya ke arah leher. Ia memberitahu hukuman yang disiapkan pasukan muslimin kepada orang-orang kafir lagi pengkhianat, yaitu dengan memenggal mereka. Padahal saat itu, pasukan muslimin merahasiakannya, dan Bani Quraiza pun tak mengetahuinya, merasa mendahului Rasul. Abu Lubabah pun sontak terdiam. Ia baru saja melakukan sesuatu yang seharusnya tidak ia lakukan. Dengan penyesalan besar, ia pun kembali ke Madinah meninggalkan pasukan muslimin. Sampai di Madinah, ia meminta tali, lalu meminta seseorang untuk mengikatnya di salah satu tiang masjid. Demi Allah, aku tidak akan melepaskan diriku. Aku tidak akan menjamah makanan. Tidak pula aku akan menyentuh minuman hingga Allah menerima taubatku atau hingga aku mati. Singkat cerita, Rasulullah kembali ke Madinah. Betapa terkejutnya beliau menyaksikan Abu Lubabah terikat di tiang masjid. Seorang sahabat lain pun mengisahkan apa yang terjadi pada Abu Lubabah. Nabi bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya kalau saja tadi ia mendatangiku, maka aku benar-benar akan memintakan ampun untuknya. Namun sayang, ia terlanjur melakukannya. Jadi aku tak akan membebaskannya sampai Allah sendiri yang akan membebaskannya." Rasulullah dan para sahabat lain pun merasa kasihan kepada Abu Lubabah, namun ayat tak juga turun. Putri kecilnya selalu datang tiap waktu sholat dengan derayan air mata. Ia melepaskan tali agar ayahnya sholat, lalu merantainya kembali setelah selesai sholat. 1 hari, 2 hari, 3 hari, belum ada firman Allah yang menyatakan pembebasan Abu Lubabah. Abu Lubabah mulai lemas, tak lagi bertenaga, hingga akhirnya, pada waktu sahur malam ke-7, saat Nabi sedang berada di rumah Ummu Salamah, Rasulullah tiba-tiba tertawa mendapat firman Allah. Ummu Salamah bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa kamu tertawa? Semoga Allah membuat kamu tertawa di sepanjang usiamu." Allah telah menerima taubat Abu Lubabah. Ummu Salamah pun begitu girang mendengarnya. "Bolehkah aku memberitahukan kabar gembira ini kepadanya, wahai Rasulullah?" Tentu saja boleh, jika engkau mau. Ummu Salamah pun segera bangkit. Sang Ummul Mukminin berdiri dari pintu rumahnya lalu berkata, "Wahai Abu Lubabah, bergembiralah, Allah telah menerima taubatmu." para sahabat bergegas hendak melepas rantainya, tapi Abu Lubabah menolak. Tidak, demi Allah, sampai Rasulullah sendiri yang melepaskan diriku dengan tangan beliau. Rasulullah pun datang dan melepaskannya. Penyesalannya sirna sudah. Taubatnya benar-benar telah diterima Allah dan Rasulnya.